Hai Audi. Halo Teh. Alhamdulillahirabbil Finally. alamin. Hai. Hai, Ini kan udah followers dua-duanya ya. ya, followers gue bisa nonton juga kan berarti Harusnya bisa bisa sih. langsung. Nah, Oke. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita iya. sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sedang apa di rumah? Ada yang udah anaknya lagi bobo? Anak saya lagi main sama babehnya. Semoga semuanya sehat ya di tengah pandemi ini yang masih di rumah dan berkegiatan di rumah aja. Semoga nggak bosen dan nggak basi ya. Makanya kita Amin. bikin bisa basi bincang santai bareng Bareng psikolog. psikolog. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mutia Dwi Larasati. Kalau aku manggilnya Mucil, cuman biar Mm-mm. yang lain nggak ngerasa so akrab ya. Jadi manggilnya Mutia aja ya. Ya, Mutia Iya aja. ngamut. Ya. Betul, Oke. Ade. Sekarang lo gue aja lah ya, biar santai ya. Boleh, boleh lo gue. Sekarang lagi kerja lagi kegiatannya lagi apa aja nih? Mod. Kalau biasanya sih, gue kan sekarang kerja kerja full time di klinik terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kliniknya itu jadi satu sama sekolah ABK juga anak berkebutuhan khusus. Jadi ya setiap hari banyak apa ya, banyak berinteraksi juga sama anak berkebutuhan khusus, sama guru-gurunya, sama orang tua Hmm. muridnya gitu. Jadi paling Mm-mm. kegiatan secara rutinnya itu. Cuman karena sekarang ini kan lagi apa work from home kan, jadi ya Mm-mm. ngerjain tugas-tugas untuk anak-anaknya ya dari rumah, terus biasanya dikirim ke orang tua kayak gitu aja sih. Gitu. Oke. Jadi Mm-mm. sekarang masih work from home ya, Iya, sampai waktu yang belum bisa belum ditentukan bisa ini. ditentukan, betul. Iya, oke. Udah mulai bosen nih. Nah, ibu-ibu udah pada nggak sabar kan bahas topik kali ini yaitu get to know your children's emotions. Nah, Mm-mm. pasti di situasi kayak gini, situasi krisis kayak gini sekarang, kadang apa ya? Kalau aku pribadi sih emosi tuh lebih gampang terpancing, apalagi mempunyai anak yang emosinya tuh belum bisa diprediksi dan kita tuh belum mengenal sepenuhnya emosi seorang anak gitu. Nah, kali ini kita mau bahas itu ya, Mut ya. Nah, Mm-mm. tapi sebelum kita membahas tentang emosi anak, pengen tahu dulu dong, emosi itu apa sih? Sebenarnya kita samain persepsi dulu kali ya. Emosi itu Iya. apa sih? Mm-mm. Kalau jadi emosi itu sih sebetulnya kayak perasaan atau feeling gitu ya yang dirasakan ketika ada suatu stimulus yang terjadi gitu. Stimulus tuh jadi misalkan kayak ada kejadian atau peristiwa yang Mm-mm. kejadian nih, suatu kejadian terus kita ngalamin itu terus jadinya kita bisa merasakan sesuatu nih karena adanya kejadian tersebut. Mungkin untuk gampangnya dikasih contoh ya. Contohnya Mm-mm. tuh misalkan kita nonton film sedih gitu, nonton film sedih. Film sedihnya ini bisa kita katakan sebagai stimulusnya. Nah, kita sebagai penontonnya ketika ngelihat jadi ada perasaan emosi sedihnya nih. Nah, itu yang kita rasakan, emosi sedih gitu. Nah, paling itu sih untuk gampangnya gitu ya. Emosi itu jadi perasaan yang kita rasain ketika ada suatu stimulus. Nah, Hmm. biasanya kalau apa namanya kita ngomongin ke anak-anak yang mungkin masih kecil gitu ya, kita mau ngenalin Mm-mm. emosi. Biasanya Mm-mm. aku suka kasih home program juga nih ke anak-anak, Mm-mm. ke orang tua untuk dikasih ke anak-anaknya pengenalan emosi gitu. Mm-mm. Biasanya aku mulai dari 4 emosi dasar dulu. Jadi Mm-mm. kan emosi Kayak yang sebenarnya di banyak. Inside Out itu ya, Cel ya. Benar. Emot. Jadi jadi inside Kalau out kan terus. sebenarnya ada lima ada lima Mm-mm. emosi. Cuman aku biasanya ngasih 4 dulu. Karena biasanya Mm-mm. 4 yang paling sering dirasain sehari-hari gitu. Nah, empatnya itu emosi senang, sedih, marah, sama takut.
Nah, 4 itu kan yang emang biasanya suka dirasain ya sama anak-anak sehari-harinya gitu. Nah, jadi itu aku mulai dari situ pengenalannya di 4 basic emotion itu gitu. Itu sih. Oh gitu. Terus gunanya apa sih buat anak-anak tuh mengenal emosi itu? Jadi eh yang tadi lo bilang ada 4 itu gunanya buat apa biar anak-anak tuh bisa ngapain gitu? Nah, anak-anak itu sebenarnya nggak cuma anak-anak ya, Mm-mm. semua individu gitu. Orang dewasa Mm-mm. pun perlu untuk tahu emosi apa sih yang sedang dia rasakan gitu. Kenapa penting? Soalnya ketika kita tahu emosi apa yang sedang kita rasain, jadi lebih gampang untuk kita regulasi emosinya, untuk kita bisa kontrol, untuk kita bisa cepet-cepet cari tahu, aku ngerasain emosi ini nih, jadi apa yang harus aku lakukan kalau ngerasain emosi itu gitu. Itu biasanya suka disebutnya sebagai regulasi emosi. Nah, Mm-mm. regulasi emosinya ini biasanya kan banyak nih orang-orang berperilaku beda-beda kan ya ketika merasain Mm-mm. emosi tertentu. Ada yang kalau marah, misalkan anak kalau marah tadi yang teriak, marah ada yang lempar barang, marah ada yang Mm-mm. diem aja. Nah itu tuh merupakan cara dia untuk meregulate emotionnya mereka gitu. Nah, nanti Mm. memang sebaiknya ke depannya tuh regulasi emosinya juga perlu diajarkan ke anak-anak. Mm-mm. Biar ketika dia ngerasain emosi tertentu, perilakunya itu tidak membahayakan dirinya sendiri, tidak membahayakan orang lain. Terus bisa dibilang juga perilakunya tidak apa ya, bisa diterima oleh orang-orang di sekelilingnya, oleh lingkungan sosialnya gitu. Hmm. Nah, tapi kan Mut, kalau anak-anak tuh emosinya masih gak bisa ketebak ya. Apalagi kalau aku sendiri kan, aku punya anak usia 1,5 tahun, Nara. Nah, itu tuh masih rancu banget antara dia marah, sedih, ataukah dia lagi apa ya? Pokoknya lagi takut. Jadi kayak masih rancu nih. Gimana sih apa sih yang membedakan emosi anak-anak itu sama emosi kita orang dewasa gitu? Jadi sebenarnya perbedaannya apa sih? Kalau kalau dicari perbedaannya sebetulnya sih sama ya. Maksudnya Mm-mm. kita sebagai orang dewasa juga pasti bisa ngerasain sedih, bisa nangis. Anak Mm-mm. kecil juga. Jadi kalau apa kalau dari emosinya itu menurutku nggak beda sama. Cuman Mm-mm. bedanya di regulasinya tadi. Nah, Nah, regulasinya ya. untuk bedain, nah ini juga ini sih apa namanya suka rancu nih. Ini anak kita nih lagi takut, apalagi marah, apalagi sedih gitu kan. Nah, biasanya bisa kita lihat dari stimulusnya. Stimulusnya kira-kira apa sih yang bikin dia itu berperilaku seperti itu. Nyambung nggak Tadi tadi lo? Mati ya? sempat freeze. Oh, oke, Iya, oke. Jadi sorry. yang nggak apa-apa. Jadi yang ngebedain itu sih paling bisa dilihat dari stimulusnya tadi. Jadi Nah, kan suka kelihatan nih misalkan anak kita nggak tahu nih tiba-tiba anak menunjukkan perilaku tertentu gitu. Nah kita nggak belum tahu emosinya apa. Misalkan terus kita cari tahu ternyata dia berperilaku seperti itu karena kucingnya mati misalkan. Jadi kan itu bisa kita asumsikan dia lagi sedih nih karena kucingnya mati. Nah kita bisa sebut tuh emosinya kita label, iya Oke. mama tahu kamu lagi sedih ya soalnya ini gitu. Jadi dikasih tahu juga Hmm. alasannya gitu. Oh, jadi sebenarnya peran orang dewasa itu membantu anak untuk melabel si emosinya itu ya. Itu akan membantu Benar-benar, dia untuk akhirnya meregulasi emosinya nanti gitu. benar betul. Oke. Terus terus sebenarnya kira-kira di usia berapa sih anak-anak tuh bisa mulai meregulasi emosinya dengan baik dengan bantuan yang tepat tentunya dari orang Hmm. dewasa di Hmm, hmm, hmm. sekitarnya. Eh, Kak, sebetulnya sih mungkin yang perlu lebih digarisbawahi itu Mm-mm. dari kapan orang tua atau orang dewasa bisa ngajarin regulasi emosi Oke. ke anaknya Nah, gitu. gimana Nah, tuh? sebenarnya itu bisa bisa diajarin bahkan dari bayi gitu. Dari bayi misalkan biasanya kalau bayi tuh komunikasinya caranya nangis aja kan, mau Mm-mm. misalnya nangis apa ngantuk nangis, lapar nangis kayak gitu. Nah, itu bisa kita bantu dengan setiap dia nunjukin suatu perilaku langsung kita deketin gitu, langsung kita ajak komunikasi. Kenapa nih? Kamu kenapa?
apa namanya, lapar ya, yaudah yuk nih mama kasih susu ya, misalkan kayak gitu. Jadi kita bantu dari bahkan dari usia kecil pun udah bisa tuh untuk kita bantuin regulasi emosinya. Nah, kalau misalkan dari kecil udah terbiasa seperti itu, selain regulasi emosi yang bisa lebih gampang dibentuk, koneksinya juga dapat kan. Nah, kalau koneksinya udah semakin dapat, untuk ke depannya ketika nanti dia udah 1 tahun, 2 tahun, itu akan lebih gampang lagi untuk orang tua masuk dan ngajarin regulasi emosi yang mungkin lebih besar lagi gitu. Oke. Jadi sebenarnya goal pertamanya sebelum anak itu bisa meregulasi emosi adalah orang tua ini ngebantu untuk biar anak mengenali emosinya ya. Jadi kayak ketika ditanya juga, soalnya sekarang kayak aku pun kalau misalnya nanya Nara, kayak Nara marah ya, dia juga belum bisa jawab gitu. Tapi ketika aku nanya Nara marah ya, dia belajar kan akhirnya. Iya, Oh, emosi yang benar. sebenarnya aku rasain sekarang itu berarti aku lagi marah nih gitu. Nanti ketika dia lagi sedih terus aku acknowledge juga dia sedih, dia juga belajar dan akhirnya Iya, oke. Nah, benar-benar. oke. Terus kalau apa ya? Kira-kira kita mau jawab pertanyaan sambil jawab pertanyaan juga Boleh, kali ya, boleh. Cil. Nah, ini sebenarnya emosi anak, terutama emosi anak usia dini itu nyambung nggak sih sama tantrum atau kayak dia tuh yang perilaku yang ngamuk, nangis, gak bisa dikontrol. Nah, tantrum nih. Ada yang nanya juga soal tantrum soalnya. Wajar nggak sih anak usia 16 bulan nih? Ada yang nanya usia 16 bulan tantrum. Dan sampai kapan sih sebenarnya tantrum itu wajarnya? Jadi tantrum itu kan sebetulnya biasanya terjadi ke anak karena dia belum bisa mengekspresikan keinginan dia secara verbal gitu. Jadi dia merasa mungkin orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya tuh nggak tahu apa yang dia pengen, sehingga dia nggak dapet apa yang dia pengen itu, jadilah dia tantrum gitu kan. Jadi ketika itu terjadi pada saat anak belum lancar ngomong, sebetulnya masih wajar, which is mungkin usia-usia mau menuju 2 tahun sampai 4 tahun gitu. Jadi mungkin masih udah bisa ngomong mungkin, cuman masih kalimatnya belibet, jadi kan orang tua masih suka, maksudnya mau apa sih gitu kan. Nah, itu yang bikin anak-anak suka tantrum. Kalau ngomongin wajarnya sebetulnya sih semakin bertambah usia, seharusnya tantrumnya semakin menurun gitu. Jadi misalkan paling tingginya tuh ya di sekitar umur 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Nanti umur 4 tahun masih ada, cuman udah mulai menurun nih intensitasnya, frekuensinya gitu. Nanti umur 5 tahun udah makin nurun lagi. Nah, harusnya ketika udah masuk sekolah formal gitu ya, sekolah SD, udah nggak kelihatan tantrumnya, udah nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan tantrumnya masih anak masih di bawah 5 tahun terus dia tantrum, sebetulnya wajar. Tapi kalau ketika di atas 5 tahun kok masih tantrumnya kayak anak umur 3 tahun, nah itu mungkin perlu dilihat lebih jauh lagi gitu. Kira-kira nih anaknya kenapa ya gitu. Jadi tapi itu berkaitan juga nggak sih sama perkembangan emosinya dia atau ada hal lain nih kira-kira yang berpengaruh dari tantrum ini, yang berkepanjangan? Kalau tantrum itu kan biasanya dia karena merasakan emosi marah ketika keinginannya tidak terpenuhi gitu. Nah, memang biasanya kalau anak usia 2 tahun gitu kan, kalau misalkan dia mau A, ya pengennya saat itu juga dapet nih si A ini gitu kan. Nah, ketika nggak dapet ya dia keluarlah itu emosi marah dengan perilaku yang tadi tantrum. Itu biasanya ya memang anak-anak, kalau misalkan masih anak kecil, regulasi emosi belum terbentuk secara matang gitu kan. Nah, itu ya pentingnya peran orang tua di situ untuk lagi-lagi here and now sih, jadinya harus benar-benar present ada di situ. Ketika dia misalkan marah, ya kita tungguin dia marah gitu. Jadi benar-benar kita perhatian ke si anaknya, kita perhatiin, jadi si anak tetap aman gitu ya. Maksudnya walaupun dia tantrum, tendang-tendang segala macam, tapi lingkungannya aman, jadi nggak ada barang-barang yang bisa membahayakan diri dia.
Terus kan dia marah nih, nah itu orang tua bisa sebutin di situ emosinya. Iya mama tahu kamu lagi marah ya, soalnya mama nggak kasih mainan yang tadi. Ya udah nggak apa-apa, dikeluarin dulu marahnya, dikeluarin dulu sambil mungkin bisa dipeluk juga kalau misalkan dia sambil berontak banget gitu ya, bisa dipeluk dari belakang supaya dia nggak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain gitu. Nah, nanti kan dia lama-lama akan tenang tuh, akan tenang. Nah pas tenang baru orang tua bisa ajak ngomong sambil kita kasih alasannya juga. Kira-kira kenapa sih dia marah? Karena ini. Kenapa kita nggak kasih mainannya? Kita kasih tahu alasannya juga kenapa gitu. Kita kasih alasan yang logis. Terus habis itu misalkan bisa kita kasih aturan supaya anaknya nggak tantrum lagi. Misalkan oke, nanti mama beliin mainannya di hari Minggu. Kalau dalam seminggu ini kamu bisa nyelesain apa-apa gitu. Jadi kita ada aturannya juga di situ. Jadi anak paham gitu kenapa dia nggak boleh dapat mainan itu dan kenapa dia nggak boleh marahnya yang bisa melukai orang lain atau melukai dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya reaksi orang tua terhadap tantrum si anak ini itu berpengaruh banget ya Cil, sama ininya ya, sama perkembangan emosinya dia selanjutnya ya. Iya. Dan cara dia akhirnya untuk ngasih tahu aku tuh lagi gini gitu. Jadi nanti juga tantrumnya nggak akan berkepanjangan sampai di usia dia udah bisa komunikasi gitu. Betul. Ya. Soalnya kalau kita sebagai orang tua istilahnya nyerah gitu ya karena dia marah-marah, akhirnya kita kasih apa yang dia pengen, nantinya dia belajar soalnya kalau aku marah-marah lagi akhirnya dapet kok nih dari mama gitu. Yaudah nanti besok-besok aku marah-marah lagi aja gitu. Dia juga bisa belajar kan tuh gitu. Ini ada guest star Nara. Dia udah mulai dusel-dusel. Oke. Terus terutama sih sebenarnya yang paling sulit itu emang mengenali emosi anak usia dini kan. Karena mereka belum bisa ngomong itu kan. Terbatas jadinya emosi kata-kata yang mereka tunjukin. Kuasain. Nah, terus habis itu jadinya ada pertanyaan lagi nih, suka bingung label emosi anak, apakah marah atau kesel atau sedih atau takut tadi. Nah, sebaiknya gimana sih kalau misalnya kita kebingungan? Jadi apa sih cara orang tua untuk akhirnya tahu nih emosinya tuh, oh ini nih sebenarnya dia tuh lagi ini. Jadi tindakan kita setelahnya juga tepat sasaran gitu terhadap emosinya. Nah, kira-kira ada nggak sih cara-cara khusus buat mengenali emosi yang rancu ini? Yang paling dasar atau yang bisa dibilang paling mudah kali ya, itu bisa dilihat sih dari stimulusnya, kejadian sebelumnya yang menyebabkan dia berperilaku apa tertentu gitu ya. Kan kadang ada juga orang marah nunjukinnya nangis gitu kan. Nah, mungkin kita bisa cari tahu dulu nih sebelumnya dia ada kejadian apa yang akhirnya bikin dia nangis. Misalkan kita tahu anak kita nangis ternyata karena kucingnya mati gitu misalnya. Jadi kan mungkin bisa jadi kita asumsikan kayaknya lagi sedih nih gitu. Jadi kita bisa, kamu sedih ya karena ini gitu. Atau bisa jadi juga sih sebenarnya kalau kucing mati mungkin dia marah karena marah karena dia udah nggak punya kucing lagi nih jadinya gitu. Nah, kita bisa juga, atau kamu marah soalnya gini. Intinya sih yang penting orang tua itu ketika si anak berperilaku tertentu benar-benar komunikasinya itu benar-benar antara mereka berdua aja gitu. Jadi jangan sampai sambil lihat handphone kah gitu, atau jangan sambil melakukan hal-hal yang lain. Jadi kita benar-benar ada di sana untuk anak kita, benar-benar into their emotion gitu. Jadi benar-benar kita fokusin dulu ke anaknya. Jadi anaknya merasa penting juga nih, ternyata aku penting di mata mama, ternyata emosi yang aku rasakan ini juga penting dan gak apa-apa untuk aku rasain, untuk aku keluarin gitu. Dan dia safe juga ya, ngerasa safe juga di kondisi itu ya. Itu yang penting juga sih, safe. Terus kalau sekarang tuh zaman sekarang tuh ada kayak
flashcard emotion lah atau kayak media-media emosi kayak gitu tuh sebenarnya membantu nggak sih? Buat aku sih menurutku membantu banget, terutama kalau misalkan orang tua mau melakukan pengenalan emosi di rumah gitu. Awalnya mungkin kayak tadi, kalau aku saranin sih dari 4 emosi tadi itu, yang senang, sedih, takut, sama marah. Nah, jadi kita bisa kasih lihat nih satu-satu kartunya. Kira-kira ini kalau lagi senyum gini dia lagi ngerasain emosi apa ya gitu. Nanti misalkan kalau dia udah bisa ngomong, udah bisa jawab, dia bilang lagi seneng gitu. Iya, ini lagi seneng gitu. Kayak gitu terus. Nah, nanti di tahap selanjutnya bisa kita ajarin kira-kira kejadian apa aja sih yang bisa menyebabkan emosi tertentu. Misalkan tadi yang senang. Nah, menurut kamu coba apa sih yang bisa bikin kamu senang gitu. Misalkan yang bikin senang apa, dia dibeliin es krim kah, dia dikasih mainan. Nah, itu kan nanti dia jadi bisa belajar sebab akibat juga di situ. Ketika dia ngerasain ini, berarti emosi yang dirasakan adalah ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi storytelling juga sebenarnya membantu ya untuk Bisa anak juga. mengetahui emosi. Kalau aku sendiri aku mau agak sharing sedikit nih tentang ngajarin emosi. Selain lewat cerita, aku juga sebenarnya kadang-kadang kan orang tua, boleh nggak sih orang tua tuh menunjukkan emosi marah atau sedih di depan anaknya? Nah itu sebenarnya mau nanya dulu. Nanti ada ceritanya nih tentang ini. Jadi boleh gak sih sebenarnya orang tua tuh kayak marah atau sedih kelihatan di depan anak gitu? Nah, kita mungkin kembali lagi bahwa emosi itu kan sebetulnya hal yang natural ada di setiap individu. Jadi kita kayak istilahnya gini, kita nggak pernah kan ngajarin anak kita untuk kalau ada yang lucu kamu ketawa ya gitu. Pasti mereka akan ketawa dengan sendirinya nih ketika ada yang lucu gitu. Ketika ada hal yang menyenangkan dia akan ketawa, akan senang. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi juga bahwa untuk merasakan emosi-emosi itu wajar dan normal untuk ditunjukkan juga. Sebetulnya ada tergantung sih, jadi kayak ada plus minusnya gitu ya. Kalau misalkan orang tua bisa menunjukkan emosi marahnya dengan tepat, dengan perilaku marah kan bisa bermacam-macam. Ada yang marahnya apa, misalkan nonjok tembok segala macam, pokoknya menyakiti dirinya, sebaiknya tidak dilakukan dan tidak diperlihatkan di depan anak. Tapi kalau misalkan bisa menunjukkan emosi marah di depan anak dengan cara yang baik, maksudnya dengan cara yang tepat gitu ya, yang sesuai, malah bisa jadi contoh buat anaknya bahwa emosi marah tuh nggak apa-apa dirasain, emosi marah tuh nggak apa-apa untuk dikeluarin, tetapi dengan cara yang sesuai. Misalnya bisa secara verbal juga nggak apa-apa, kayak misalkan kamu tahu nggak mama tadi marah, tadi tuh marah karena gini 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 gitu. Tadi mama diem aja karena mama marah kamu begini 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 gitu. Jadi kita sambil ngajarin juga ke anak bahwa penting juga untuk dikomunikasiin tuh emosi apa yang tadi kita rasain dan kenapa, lalu dan nggak apa-apa untuk ngerasain emosi tersebut gitu. Iya, kalau aku sendiri sih sebenarnya tadi baru kejadian. Jadi beberapa hari ini Nara lagi suka balikin piring. Jadi kalau dia udah nggak mau makan, piringnya tuh ditumplekin gitu. Jadi kan makanannya tumpah semua kan. Nah itu bener-bener membuat aku kayak, oh my god, udah masak, nyiapin makannya sedikit, terus semuanya ditumpahin kan rasanya gimana ya? Belum beres-beres menggelorak kan? banget ya. Di dada itu rasanya sesek dan gimana. Akhirnya awal-awal tuh aku kemarin-kemarin sempat kayak, astagfirullah dengan berlebihan gitu ya. Tapi akhirnya sadar kalau misalnya aku marah kayak gitu tuh nanti dia mencontoh loh cara marah aku yang berlebihan itu. Jadi kayak akhirnya aku mencoba tone down lagi, tarik nafas dulu kalau dia melakukan itu, dan aku pelan-pelan ngomong sih ke dia kayak, Nara, Ibun sedih sekali kalau Nara tumpahin makanan seperti itu. Soalnya Ibun udah nyiapin makanan buat Nara. Rasanya di dada Ibun tuh seperti panas sekali kalau Nara melakukan itu. Nah, jadi kayak gitu terus lama-lama dia, oh iya marah dia bilang kayak gitu. Tapi akhirnya dia jadi nunjukin ada empatinya juga. Oh akhirnya dia sedikit-sedikit walaupun masih dia mengurangi tuh perilaku itu. Jadi dengan apa ya? Dengan ketika orang tua bisa
menunjukkan emosi itu secara tepat, mengkomunikasikannya secara tepat, itu anak juga jadi bisa lebih belajar ya tentang Iya. emosi itu. Yang tadi Large udah ceritain sebenarnya aku setuju banget sih. Jadi ketika mungkin maksudnya masih wajar lah, maksudnya kalau kayak sekali dua kali lepas kontrol gitu ya, benar-benar marah tiba-tiba jadi teriak gitu, bentak nggak sengaja gitu, itu mungkin terjadilah sekali dua kali. Nah, tapi setelah itu jangan lupa langsung dikomunikasikan ke anaknya ketika kitanya udah tenang juga nih. Jadi kitanya juga harus dalam keadaan tenang, anaknya pun tenang. Jadi kita enak juga nyampeinnya sehingga harapannya bisa masuk juga ke anaknya apa yang kita sampaikan. Kenapa sih tadi kita kok tiba-tiba bentak, tiba-tiba suaranya meninggi gitu? Karena ada emosi yang kita rasain yang sebabnya adalah ini gitu. Oke, gitu ya. Nah, kita jawab pertanyaan lagi ya dari question box yang kemarin. Nih, ada pertanyaan yang terkait sama gadget nih. Jadi, kenapa emosi anak meningkat kalau mereka nggak dikasih mainan HP? Emosinya nggak teratur, bisa marah-marah. Nah, sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan penggunaan gadget terhadap emosi, perkembangan emosi si anak? Gitu. Oke. Kan bisa dibilang mungkin HP atau gadget itu ketika dia mainin, dia ada perasaan senengnya nih. Dia bisa main, jadi ada emosi senang yang dia rasain. Nah, ketika dia lagi asik-asiknya melakukan sesuatu, dia lagi seneng, entah gimana ceritanya tiba-tiba sesuatu yang bikin seneng tuh diambil sama orang lain gitu. Nah, itu kan pasti ada mungkin ada kaget juga di dia, shock tiba-tiba lagi asik-asik diambil. Nah, itu bisa bikin emosinya juga marah juga karena ya yang bikin dia senang tadi udah nggak ada nih di tangan dia gitu. Jadi memang ya sebetulnya sama aja sih sama orang dewasa. Kan sama aja misalkan kita lagi asik-asik apa misalkan nonton series atau papa lagi asik-asik main game gitu kan, terus tiba-tiba dimatiin TV-nya gitu. Nah, itu kan pasti ada perasaan tertentu dulu nih yang aku dimatiin sih gitu. Nah, cuman bedanya mungkin kalau orang tua udah lebih bisa regulasi emosi tadi. Mungkin kayak cuman ngeluh aja kayak gitu doang. Tapi kalau anak kan mungkin belum bisa regulasi dengan baik, jadi dia ya keluarnya seperti itu, marah-marah segala macam kayak gitu. Mungkin itu yang menyebabkan dia bisa marah-marahnya seperti itu. Nah, kalau solusinya gimana? Kalau misalkan supaya nggak terjadi lagi gitu ya. Jadi paling sih yang bisa aku sarankan itu menerapkan aturan di pemakaian gadget. Jadi misalkan untuk anak yang belum sekolah mungkin ya, kalau belum sekolah maksimal sehari tuh 1 jam atau 2 jam dan dibagi-bagi. Jadi nggak benar-benar sekali main 1 jam atau 2 jam gitu. Jadi mungkin dibagi 15 menit, nanti siang 15 menit lagi, sore 15 menit lagi, kayak gitu. Nah, kalau untuk anak yang lebih gede kayak mungkin SD, SMP itu kan mungkin butuh gadget ya untuk untuk tugas sekolah segala macam. Nah, itu juga perlu dibatasin. Jadi misalkan cuman boleh pakai gadgetnya untuk cari-cari bahan sekolah dan itu didampingi juga sama orang tua. Nanti di weekend baru bisa kita kasih jam yang lebih bebas lah untuk dia main. Jadi weekend itu adalah waktu yang kita kasih untuk mereka main gadget kayak gitu. Cuman balik lagi sih aturannya ini perlu dikomunikasikan di awal ke anaknya. Jadi semacam kita bikin aturannya bareng-bareng nih sama anak-anaknya. Jadi dengan kata lain kita tetap si anak-anak tetap ambil andil dalam pembuatan aturan, tapi kontrol orang tua lebih besar, lebih tinggi lah kalau misalkan dibandingin gitu ya sama anak-anak. Jadi tetap kontrolnya dari orang tua, tapi kita ajak anak untuk diskusi juga gitu. Jadi mereka juga nggak merasa kok aku cuma disuruhnya nurut doang, tapi nggak dikasih nggak dikasih kepercayaan untuk bikin aturannya juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya aturan juga membantu nih buat anak-anak tahu ya apa namanya ekspektasi mereka terhadap misalnya itu tadi gadget. Jadi oh ternyata aku tuh cuman boleh main gadget di waktu ini. Jadi apa ya? Mereka juga bisa memprediksi. Oh, kalau misalnya mainannya diambil ya memang begitu aturannya. Jadi aku nggak bisa marah juga gitu kan. Ya, karena kan udah disetujuin di awal udah gitu kan. disetujui bersama. Jadi ya mau nggak mau dia dan harus berlaku juga ya
berlaku juga sama kegiatan-kegiatan lain, sebenarnya keteraturan dan konsistensi itu Sebenarnya untuk sih si emosi. kalau mau ngomongin berbagai aturan gitu ya, yang kuncinya sih ditegas dan konsisten. Jadi benar-benar kalau misalkan udah menetapkan aturannya itu ya betul-betul dijalanin. Kalau misalkan emang udah ada aturan, nanti akan ada rewardnya, betul-betul dikasih rewardnya gitu. Jadi tegas dan konsisten. Oke. Nah, ini ada yang udah banyak yang nanya juga nih, Cil, di apa sini namanya, di komen-komen. Coba-coba pilih. Yes, pilih. Kadang aku lihat dari paling bawah sini ada yang nanya dari Reg Ladies. Oh ya, Ada ini Reg Ladies ada. Si kecil Juli genap 5 tahun, termasuk komunikatif dan banyak kosakatanya. Akhir-akhir kalau dinasehatin udah pinter jawab dan banyak alasan. Oke. Nah, kalau anak udah bisa berkelit nih, berkelit dan berdebat. Ini gimana nih? Mungkin awalnya perlu diapresiasi juga sih sebetulnya anaknya kalau misalkan dia bisa berdebat. Artinya kan dia bisa ikut mikir, kognitifnya jalan untuk bisa membalas apa yang diucapkan sama mamahnya atau papahnya gitu kan. Nah, memang aku juga suka nemuin sih anak-anak yang ketika kita tanya sesuatu dia akan balik tanya, misalkan ayo kerjain, emang kenapa aku harus kerjain gitu kan. Nah itu kan kita harus lebih pintar lagi nih untuk cari jawabannya. Nah menurutku kita bisa minta si anaknya yang cari jawabannya. Jadi kayak menurut kamu kenapa kamu harus kerjain itu gitu. Nah jadi biar kita dorong dia untuk bisa ngelakuin problem solving juga di situ. Menurut kamu kenapa? Kok misalkan dia nanya gitu ya, daun warnanya hijau gitu. Menurut kamu kenapa gini? Jadi kita sih kita justru balas tanya kayak gitu. Cuman kan sebetulnya bisa kita lihat juga nih ada anak-anak yang beneran pengen tahu, memang beneran pengen tahu sebenarnya kenapa sih matahari terbit di sebelah mana gitu. Kita bisa lihat kan mana anak yang beneran pengen tahu atau yang pengen men-challenge kita doang gitu, pengen manipulasi gitu. Nah, kalau misalkan yang sebenarnya yang lebih menantang kan yang manipulasi nih, kita harus lebih kreatif gitu ya jawabnya. Nah, kita tantang lagi dia, kita tantang balik, menurut kamu kenapa kok bisa kayak gitu gitu. Nah, itu kan bisa bantu dia untuk mikir juga, bantu dia untuk melakukan pemecahan masalah. Terus kalau misalkan dia kayaknya kesulitan, bisa kita bantu sedikit-sedikit dengan clue-clue gitu. Coba kalau misalkan kayak gitu, menurut kamu gimana? Gini, kayak gitu sih. Jadi memang orang tua harus pinter-pinter lihat situasinya juga. Nih anak mau challenge kita atau memang benar-benar pengen tahu. Oke. Jadi kita bisa ngajak anak diskusi juga ya. Kalau kaitannya sama bahasan kita hari ini tentang emosi juga, ketika anak dinasehatin malah berkelit atau misalnya marah atau apa, kita juga bisa state emosinya. Oh, kamu nggak suka ya kalau mama ngomong kayak gini. Terus lebih baik kita ngapain dong kalau menurut kamu gitu ya? Jadi kita bisa bareng-bareng cari jalan keluarnya tuh bareng si anak juga. Jadi nggak cuma kita doang yang mikir, kita tahu anaknya tuh pengennya seperti apa sih gitu. Oke. Thank you. Terus abis itu coba ya kita cari lagi pertanyaannya. Aku naik terus ya. Dari yang atas. Oh, tadi terkait flashcard tuh. Mbak Inas nanya. Mulai dari usia berapa ya bisa main flashcard emotions untuk kenalin emosi? Kalau yang mulai efektif gitu ya untuk diajarin ke anaknya, bisa mulai ketika anak udah bisa komunikasi reseptif. Jadi kan anak usia 1,5 tahun gitu udah mulai bisa ya, misalkan kita ayo duduk, dia bisa duduk. Tolong itu ambil tuh botol minum yang itu, dia bisa, walaupun mungkin responnya lambat gitu, tapi kan artinya dia udah paham nih apa yang kita omongin. Nah kalau misalkan udah paham, udah bisa komunikasi reseptifnya itu,
udah bisa kita lakuin tuh ngenalin kartu-kartu emosi. Jadi kan dia semacam ngeliatin kita dulu nih, kita kasih tahu, lihat nih, ini kalau ini lagi seneng, lihat nih apa senyumnya lebar, giginya kelihatan. Nah, ini artinya dia lagi seneng. Kira-kira kalau seneng tuh bisa terjadi ketika apa ya? Oh, kalau misalkan kamu dikasih permen, misal. Kalau misalkan kamu boleh nonton TV, misalnya gitu. Jadi kayak gitunya sih bisa kita mulai di ketika anak udah paham apa yang kita omongin. Gitu. Mungkin salah satu indikatornya dari instruksi tadi ya, kalau misalnya anak udah bisa memahami satu instruksi aja, kayak misalnya tolong ambilkan aja. Itu berarti udah bisa mulai dikenalin pakai flashcard emotion. Oke. Kan bisa juga nanti ketika kalau komunikasi reseptif, misalnya kita jembrengin nih kartunya di meja, coba tunjuk yang lagi senyum gitu. Kalau misalkan dia udah inget nih, kan sebelumnya udah kita kenalin, nanti dia bisa nunjuk, karena itu kan salah satu bentuk komunikasi reseptif, dan ada ekspresifnya juga sih sebetulnya, tapi ekspresifnya belum verbal. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Sarah F. Zahra. Halo Sarah, gimana ya caranya set up rule sama anak 2,5 tahun? Rules. Jadi mungkin kalau anak-anak 2,5 tahun udah bisa diajak komunikasi, tapi juga belum bisa ngasih masukan kali ya terhadap rules. Nah, gimana nih set up-nya? Kalau masih usia 2,5 tahun, menurutku sih mulai dari bikin rutinitas sehari-hari. Kalau rutinitas sehari-hari kan sebetulnya juga udah termasuk aturan ya. Jadi misalkan kita bikin schedule jam 7 bangun, jam 7:05 mandi, jam sekian sarapan gitu. Nah, itu kan sebenarnya udah merupakan aturan, tapi bukan aturan yang betul-betul mengekang lah istilahnya gitu. Nah, itu juga kita bisa minta anaknya untuk ikutan bikin jadwalnya. Misalkan mungkin dia belum bisa ngasih saran, aku maunya jam 10 makan, misalkan gitu, belum sampai ke situ gitu ya. Nah, itu bisa orang tua aja yang nentuin, tapi si anak mungkin bisa ikut ngehias-hias schedule-nya itu gitu. Jadi dia tetap kita ikut sertakan dalam pembuatan rutinitas, dan dia jadi udah tahu juga nih, dia ikut tahu juga aturan-aturan yang mau ditetapin ke dia gitu. Nah, terus nanti dari schedule-nya atau rutinitasnya itu ditempel deh di kamarnya gitu. Dia bisa lihat, nah itu udah merupakan aturan buat dia gitu. Jadi bisa mulai dari hal sesimpel itu. Sesimpel schedule ya. Sebenarnya schedule itu, ngomong-ngomong soal schedule, itu bisa banget diterapin dari newborn sebenarnya ya kan, karena newborn itu ketika baru lahir sampai dia usia 3 tahun, dia lagi sensitif banget terhadap rutinitas. Jadi ketika baru bangun tidur, ada rutinitas apa nih ketika dia baru bangun tidur, misalnya langsung cuci muka, atau misalnya langsung nyanyi-nyanyi, terus habis itu sarapan, sampai sebelum tidur juga rutinitas bedtime rutin ya. Jadi itu juga ngebantu anak-anak buat tahu nih apa sih yang terjadi habis ini. Betul. Jadi emosinya juga lebih terkontrol karena dia tahu, oh habis ini aku akan diajak mandi nih sama mama. Jadi nggak perlu drama-drama ngajak mandi kan sampai dia tantrum dan segala macam gitu. Jadi schedule itu sangat membantu juga nih buat stabilkan emosi. Benar. Nah, gak kerasa Cil, udah mau jam. Udah mau 45 menit. Ya ampun. Iya, benar. Ini kita mau lanjut nambahin waktu atau gimana nih? Lanjut boleh kali ya. Boleh ya, 15 menit lagi lah. Oke. Biar 1 jam. Oke. Tadi kan di awal ini masalah teknis, jadi kita ganti. Bener. Sip. Gak nyangka soalnya rame loh hari ini. Alhamdulillah ya. Paling diminati nih topik hari ini. Oke, selanjutnya. Nih, ada yang nanya dari Nda_Winda. Tips dan trik dong buat anak yang cengeng gimana? Soalnya anakku dikit-dikit nangis mulu padahal gak kenapa-napa. Kenapa nih anak bisa sedikit-sedikit nangis? Mungkin ada juga anak yang jarang nangis. Nah, gimana tuh?
biasanya kan kalau anak nangis itu berarti ada hal yang apa ya, bikin dia nggak nyaman gitu. Entah bikin dia nggak nyaman atau bikin dia nggak aman atau ya pokoknya hal-hal yang bikin dia harusnya nggak seperti inilah gitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu biasanya juga kadang-kadang anak ngerasa kan tadi ditanya kenapa ya kok padahal nggak kenapa-napa tapi tiba-tiba Mm-mm. nangis. Itu bisa jadi Mm-mm. dia ada rasa nggak aman juga nih ketika Mm-mm. berada di suatu situasi gitu. Jadi Mm-mm. ketika cuman berdiri di suatu tempat diem tiba-tiba nangis karena mungkin dia merasa nggak aman. Nah, ini mungkin kita balik lagi ke ini jadi ngomongin teori sedikit sih, teori Boleh, boleh, boleh. perkembangan gitu kan. Yang paling awal kan ada trust versus mistrust itu. Oke, Nah, apa tuh? ketika jadi trust versus mistrust itu terjadi di anak-anak yang baru lahir gitu ya, masih kecil. Nah, itu gimana dia bisa mengembangkan rasa percaya dia ke lingkungan sekitarnya gitu. Kalau misalkan dia bisa mengembangkan rasa percayanya itu, which is yang trust tadi, dia jadi bisa lebih ngerasa aman, ya kan? Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan memang si anak itu jadi kelihatannya cengeng, kok nggak ada apa-apa nangis, Mm-mm. mungkin dia ngerasa nggak aman dengan lingkungan sekitarnya, itu bisa jadi kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya yang udah terlanjur terbentuk nih, dia merasa nggak aman, jadi bisa merasa aman. Nah, itu Mm-mm. erat kaitannya dengan seperti apa sih koneksi di antara si anak dan juga orang tua, karena orang tua kan yang orang yang paling pertama dia kenal gitu ya, pertama dia Mm-mm. tahu ada di dunia ini dan yang dia harapkan bisa melindungi dia gitu. Nah, jadi perkuat koneksinya di situ, terus apa namanya, tingkatkan kehangatannya. Nah, itu caranya ya dengan lebih banyak lagi interaksi ke anak dan kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan apa namanya, mendekatkan emosional satu sama lain gitu. Mm-mm. Bisa jadi dari situ sih. Tapi kalau anak yang kayak gitu, maksudnya lebih baik kita langsung nanggepin atau Hmm. enggak sih kalau misalnya dia Hmm. nangis, dikit-dikit nangis, terus Hmm. Hmm. langsung Hmm. ditanggepin atau misalnya kita Hmm. 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 liatin dulu. Hmm. Ini juga apa namanya, suatu hal yang perlu pinter-pinter orang tua lihat juga sih. Bisa jadi Mm-mm. dia nangis karena mungkin cari perhatian gitu. Mm-mm. Nah, ketika misalkan kita udah tahu kalau anaknya ini nangis karena cari perhatian, berarti ketika dia nangis jangan kita kasih perhatiannya gitu. Karena ketika kita Mm-mm. kasih ya dia jadi reward kan perilakunya itu. Mm-mm. Makanya ketika kita udah tahu kayaknya nih anak cuma mau cari perhatian deh, ya udah kita diamin aja sambil tetap liatin sih, sambil tetap Mm-mm. liatin biar dia nggak melakukan hal yang membahayakan gitu ya. Terus ketika dia udah tenang, baru kita kasih perhatian, baru kita deketin gitu. Jadi Mm-mm. dengan harapan dia belajar, oh ketika aku tenang justru aku lebih diperhatiin sama orang tua gitu. Jadi Mm-mm. harapannya dia kedepannya akan lebih banyak tenangnya, karena dengan tenang dia justru akan dapat rewardnya, yaitu perhatian si Mm-mm. orang tuanya gitu. Mm-mm. Tapi dengan tetap lihat lagi nih motifnya nih, kira-kira dia cari perhatian atau emang ada sesuatu yang terjadi. Dilihat lagi dari stimulusnya juga ya. Kayak Iya. tadi balik lagi ke Mm-mm. stimulusnya lagi. Gitu. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak ya? Hmm. 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 Ini nih ada agak bergeser ya dari emosi toddler usia dini, kan dari tadi kita banyaknya Oh ya, ngomongin tentang heeh. emosi usia dini. Ini ada yang nanya nih, dia nggak punya anak. Ini Risha nih, halo, ada Risha? Hai Risha. Nggak punya anak tapi punya adik remaja. Nah, remaja ini nggak kalah Remaja. dinamika emosinya, nggak Benar-benar. kalah menarik ya dari toddler nih. Gimana nih caranya nyatuin pikiran anak remaja yang rebel? Kadang-kadang emosinya mulai naik turun nih. Ini pertanyaan menarik soalnya mungkin di antara penonton audiens kita hari ini ada keluarganya Mutia yang punya anak remaja juga. Gimana nih menghadapi emosi remaja nih? Ya, kalau kita ngomongin remaja, emang itu sebuah tantangan yang beda banget nih dari anak-anak yang masih toddler, masih SD gitu ya. Ini tantangannya udah lebih challenging lagi gitu kalau remaja. Biasanya remaja kan
apa namanya, erat kaitannya dengan perilaku-perilaku keluar dari aturan gitu. Tadi sih yang Large bilang rebel gitu ya. Nah, gimana caranya nyatuin pikiran kita dan si anak remajanya itu? Pada dasarnya sih ketika kita mau ajak ngobrol siapapun ya, dalam hal ini mungkin kita ngomongin remaja, kita berdua harus dalam keadaan yang sama-sama tenang gitu. Jadi kitanya tenang, jangan kepancing emosi juga, dan si anaknya juga sedang tenang gitu. Nah, kalau misalkan udah tenang, lebih enak untuk ngobrolnya. Terus kalau misalkan udah tenang, baru kita coba komunikasi dua arah. Jadi sebisa mungkin jangan secara otoriter gitu. Jadi kesannya kita kasih nasihat doang, tapi kita nggak memberi kesempatan dia untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapatnya, kayak gitu. Mungkin dia melakukan tindakan tertentu, perilaku tertentu ya karena ada alasannya kan, alasannya apa. Nah itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami juga kenapa sih dia melakukan itu gitu. Bisa jadi cari perhatian lagi tadi, mungkin karena entah gimana ceritanya, Jadi mungkin dia juga kurang. ya remaja masih bisa cari perhatian ya? Iya dong, masih banget. Oh iya dong. Oh ya, kita juga merasakan ya dulu. Mungkin kita dulu gitu Terus juga gitu. ya. Oh iya iya iya. Gitu. Apa namanya, mungkin dia cari perhatian juga gitu. Berarti kan kalau misalnya kita udah tahu kalau dia cari perhatian, kita sebagai orang tua mungkin jadi bisa introspeksi apakah aku kurang ngasih perhatian ya ke dia gitu. Nah, itu bisa jadi bahan feedback juga ke orang tua. Terus jangan lupa juga, yang penting juga setiap lagi ngomong sama anak gitu ya, mau remaja, mau anak-anak, benar-benar fokus sama anaknya itu. Jadi kesampingin dulu nih kerjaan-kerjaan, kesampingin dulu hal-hal lain yang nggak berkaitan. Jadi betul-betul fokus kita ngadepin anak, kita dengerin curhatnya gitu. Karena kadang-kadang juga remaja mungkin butuh didengerin aja gitu. Butuh sama didengerin. Ya, kayak sebenarnya dari anak-anak sampai dewasa pun sebenarnya cuma butuh didengerin aja ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang cuma butuh didengerin aja kok gitu. Nah, dan di-acknowledge perasaannya. Bener, jadi divalidasi lah perasaannya itu. Jadi validasi perasaan tuh nggak cuman berlaku untuk ketika anak masih kecil, pas udah gede udah nggak divalidasi lagi gitu, karena kita lihat dia udah remaja atau udah dewasa gitu. Sebetulnya sih masih penting juga untuk memvalidasi perasaan, karena dengan itu anak jadi ngerasa dia tuh penting di mata orang tuanya gitu. Terus dan itu juga sih ketika ngobrol sama remaja, usahakan levelnya tuh sama gitu. Jadi bukan orang tua lagi ngomong sama orang yang lebih tua ngomong sama anak yang lebih muda gitu. Jadi usahakan sama. Jadi ketika sama, biasanya remaja kan lebih bisa masuk tuh saran-sarannya. Itulah kenapa remaja kadang-kadang juga lebih suka curhat sama teman-temannya, karena ya menurut mereka teman-temannya nggak otoriter gitu, nggak ngasih nasihat satu arah doang. Jadi lebih ke diskusi, lebih ke sharing kayak gitu. Jadi penting banget ngebangun si safe place itu dari usia dini, itu sangat berpengaruh nantinya ketika dia udah remaja, jadi mau cerita ke orang tuanya tuh apa namanya, berkaitan banget sama gimana kita menanggapi emosi si anak dari kecil ya. Ketika gitu. dia udah ngerasa aman kan dari kecil, jadi lebih enak juga dia cerita ketika nanti dia udah gede, udah remaja, udah dewasa gitu. Oke. Wah, waktunya udah mau hampir 1 jam. Kayaknya pertanyaannya segitu dulu. Tapi mau ini nih terakhir, karena kita temanya di rumah aja dan emosi ini kadang-kadang naik turun saat di rumah aja dan situasi krisis kayak gini. Kira-kira ada nggak sih tips-tips buat menjaga emosi anak itu tetap stabil di kala stay at home atau self quarantine ini? Coba dong, pengen dengar tipsnya. Kalau menurutku, walaupun di rumah aja kan kebanyakan pasti anak-anak nih lagi masa-masa usia sekolah ya, entah itu usia SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi sebisa mungkin rutinitas sehari-harinya tetap dilakukan, itu pertama. Jadi dari pagi tuh udah kebangun emosi yang positif gitu. Bangun pagi, mandi dulu, seger, sarapan, jadi perut keisi, untuk mikir pun jadi lebih lancar gitu kan. Nah itu yang
penting dilakukan juga. Jadi bukan berarti cuman di rumah bangunnya lebih siang atau jadi nggak mandi ketika misalkan sekolahnya pakai Zoom gitu kan. Jadi tetap di rutinitas yang udah biasa tetap dilakukan gitu. Terus jangan lupa juga untuk reward diri sendiri, karena itu juga penting sih. Jadi ketika kita yang penting kita set goal dulu sih nih. Kita set goal. Kalau misalkan anak-anak yang usianya masih kecil mungkin belum terlalu bisa gitu ya untuk set goal sendiri. Jadi orang tua yang bantu untuk set goal. Jadi ketika udah dirancang di awal dan anaknya juga udah tahu goalnya sampai mana, ketika udah tercapai dia dapat reward gitu. Atau kalau misalkan anak kuliah gitu yang udah lebih gede, ya bolehlah reward diri sendiri. Misalkan boleh nonton apa dulu, boleh main apa dulu, nanti balik lagi ke pekerjaannya gitu. Jadi itu yang bikin biar tetap refresh juga refresh juga otaknya. Jadi ketika kita ketemu kelas online tuh udah enak lagi nih, emosinya udah positif, jadi lebih enak untuk terima materi segala macam kayak gitu sih. Oke deh, wow, luar biasa pemaparannya Mutia hari ini. Lumayan ya, sejam ternyata lumayan juga ya. Tapi seru ya. Seru banget, makasih banget buat para penanya hari ini yang udah nonton juga, audiens kita. Jangan lupa ya, Mot, di save live-nya biar bisa ditonton 24 jam ke depan lagi buat yang ketinggalan. Nanti aku repost akunnya mutia.larasati biar bisa dilihat lagi. Yeay, oke. Makasih banyak. Thank you, Mutia. Yeay, thank you semuanya. Sampai jumpa. Oh ya, besok masih ada lagi. Oh iya, besok bisa basi dengan narasumber yang berbeda. Iya, Yasmin Nur Edwina. Temanya tentang ini nih, ide bermain anti ribet. Jadi no preparation play buat di rumah aja, buat refresh lagi, biar emosinya juga tetap fun di rumah. Besok nantikan Bisa Basi episode kedua. Oke, thank you. Ini ada yang mau menyapa dulu nih. Hai, Anti-Anti. Thank you udah live sama Ibu. Main apa sama Babe? Oke. Jangan lupa di save ya. Oke, bye-bye. Bye.